Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Nah, hari ini kita mau sharing mungkin beberapa yang tadi Arif juga sempat share. Jadi ada beberapa fitur-fitur baru dari segi ads sendiri yang nantinya bisa membantu juga nih bisnis-bisnis kakak-kakak selama periode Ramadan gitu. Dan sekarang itu kalau nggak salah udah mau masuk THR juga ya, udah beberapa orang yang THR. Jadi ini minggu-minggu nih pasti bakal tinggi nih trafficnya nih untuk kita harus optimalkan gitu. Oke, ini aku share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Boleh di raise hand kalau misalnya sudah kelihatan. Oke, sip. Nah, dulu. Oke, nah tadi sebelum seperti yang sebelum saya sampaikan, jadi hari ini kita mau nge-breakdown untuk beberapa fitur-fitur yang ada di ads ataupun dari TikTok for Business gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin aku mau sharing dulu nih yang lumayan cukup vital ya dari segi bisnis, mungkin dari segi angle marketing nih. Nah, kalau kita tahu dari marketing sendiri itu sebenarnya ada funnelnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan marketing itu bentuknya kayak corong. Jadi ada yang paling atas nih terbuka sama makin lama dia makin turun. Nah, itu yang kita bilang namanya dengan namanya full funnel. Jadi terbagi dari upper funnel sama juga lower funnel, lower atas dan juga lower bawah gitu. Lower atas itu biasanya adalah untuk berfokus pada orang-orang baru nih, audiens-audiens baru yang mungkin belum aware sama produk kita, sama selain aware juga masuk ke orang yang sudah baru mempertimbangkan membeli produknya kalian gitu. Nah, di level lower funnel itu mungkin sudah orang-orang yang sudah membeli produk kalian nih. Orang yang sudah convert, sudah konversi, ataupun orang-orang yang loyal, dia beli lagi nih produk kalian. Seperti itu. Nah, di TikTok Ads sendiri itu kita sudah mengakomodate ke kebutuhannya nih. Jadi dari kakak-kakak bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan bisnisnya nih. Kalian bisa menjalankan full funnel ataupun misalnya kalian mau menjalankan oh kita mau promosi dulu nih karena kita brandnya misal baru. Nah, mungkin kalian bisa fokus juga ke upper funnel. Tapi kalau dirasa sudah optimal, mau gain conversion lebih banyak, kalian bisa fokus ke lower funnel. Ataupun yang lebih bagus lagi nih, kalian bikin full funnel gitu. Jadi lebih sustainable dari segi bisnisnya gitu. Nah, kita masuk ke fitur barunya dari TikTok Ads, itu namanya RNF atau Reach Ad Frequency. Nah, risk frekuensi ini dia kenanya sebenarnya di upper funnel. Jadi dia ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan orang-orang baru dan juga menjangkau orang-orang baru. Nah, maksudnya adalah reach ini adalah total jangkauannya nih. Kalian bisa atur berapa jangkauan yang kalian inginkan. Berapa orang nih, berapa unit user yang kalian inginkan. Nah, kedua itu frekuensi. Frekuensi ini adalah total berapa frekuensinya satu unit user ini bisa melihat videonya kalian. Gitu. Jadi dari segi campaign kalian itu bisa terdeliver secara lebih efisien dan juga optimal gitu hasilnya. Nah, eh skemanya memang agak sedikit berbeda. Kalau mungkin yang kalian pernah bikin iklan melalui VSA, PSA ataupun seperti iklan community interaction, itu biasanya kalian itu melakukan top up dulu nih budgetnya. Kalian set up budget, baru kemudian iklannya running, fluktuatif hasilnya. CPA-nya kadang tiba-tiba mahal, tiba-tiba murah, videonya tiba-tiba tidak berjalan, atau videonya tiba-tiba cost-nya tinggi sekali kayak gitu. Itu kita namakan dengan auction gitu. Nah, reserve frekuensi ini sistemnya reservation. Jadi, kalian itu kalau secara logika mungkin kayak kalian belanja di supermarket nih. Nah, kalian mau beli susu misalnya. Nah, ada orang lain lagi beli susu gitu kan. Masing-masing bayar, masing-masing dapat. Nah, itulah konsepnya si reserve frekuensi ini atau kita bilang reservation. Sedangkan kalau auction dia itu kenapa bisa tidak stabil? Karena mungkin ya auction itu lelang ya. Jadi ketika kalian masang harga sekian, tiba-tiba ada yang masang harga lebih tinggi, otomatis yang diutamakan adalah harga yang lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan untuk yang reserve frekuensi reservation ini kalian tidak perlu worry karena setiap
yang kalian pilih, kalian sudah teralokasi untuk kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi secara overall dia lebih stabil dari segi CPM-nya. Kalian udah bisa tahu nih CPM-nya selama misalnya kalian jalanin RNF ini 1 minggu gitu. Nah, kalian udah tahu forecast-nya. Oh, 1 minggu itu kurang lebih berapa dan dia akan stabil gitu. Pengaturan juga lebih simple. Kalian tinggal top up dulu, langsung bisa jalan gitu kan. Dan ya karena dia di upper funnel, dia cocok banget buat branding yang bisa nge-share nih highlight produknya kalian, eh testimoni produk kalian yang bisa ngangkat persona dari brand kalian juga. Oke, nah ini mungkin kita masuk cara setupnya reach and frequency. Jadi itu kalian bisa buka melalui Ads Manager. Kalian bisa ke bagian campaign reach. Nah, di dalam reach itu nanti akan ada dua, auction rate sama reach and frequency. Nah, auction rate ini adalah campaign yang lama, yang sebelumnya, yang which is itu dengan cara auction. Jadi kalian top up dulu. Nah, kalau kalian ingin menjalankan yang reservation, kalian bisa coba pakai yang menggunakan yang reach and frequency. Nah, setupnya juga mudah banget. Kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian mau gitu kan. Tapi memang dia itu baru bisa jalan 1 kali 24 jam setelahnya gitu. Karena dia harus terima dulu pembayaran kamu, lihat dulu video kamu eligible atau tidak, baru dia bisa berjalan gitu. Nah, kalian bisa atur nih mau kalian setup 1 minggu, mau kalian setup 1 bulan. Dan cocok banget ini kalian setup ketika mungkin sebelum hari H, misalnya hari payday, hari double date itu cocok banget kalian setup supaya nanti kalian bisa ngedapat orang baru dulu nih. Mungkin kalau misalnya kayak offline, aku bisa bilang kayak kita nyebar brosur dulu gitu. Jadi RNF ini bisa kita optimalkan seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kalian sudah tentukan harinya, kalian juga bisa atur nih spesifik. Kalian mau ngejangkau berapa orang? Oh, nanti kalian misalnya mau ngejangkau 100 orang nih, misalnya 100 orang. Nanti secara otomatis angkanya sudah keluar hasilnya. Berbeda dengan yang auction atau lelang. Kalau lelang kalian masukin budget dulu, hasil kita nggak tahu nih, tergantung performa videonya. Tapi kalau misalnya di reservation ini beda. Kalian enak banget, apalagi kalau misalnya secara UMKM ya, biasanya pengen tahu forecastnya gitu, pengen tahu kita spending sekian, kurang lebih berapa sih dapatnya gitu. Nah ini cocok banget buat kalian. Jadi udah ketahuan nih Kak, ketika kalian masukin budget misalnya, terserah kan kalian mau masukin dari budgetnya atau dari targetnya gitu kan. Misalnya kalian cuma mikir, oh pokoknya kita cuma punya target 100.000 orang nih. Masukin aja dulu, ntar keluar angkanya di sebelah kanan. Kira-kira berapa estimasinya. Nah, kalau kalian ngerasa, oh kayaknya budgetnya agak kegedean, nah kalian bisa kurangin jangkauannya gitu. Jadi cukup cukup fleksibel gitu. Nah, yang ketiga ya tadi nggak hanya fokus pada setup dari AdSense saja, tapi juga kontennya juga nih. Gimana tuh konten kalian ini bisa membuat audiens yang menonton videonya kalian itu, apalagi kalau kita tahu berarti adalah orang-orang ini adalah orang-orang baru, calon-calon pembelinya kalian. Nah, gimana caranya supaya kita bisa engage mereka dan dia itu jadi top of mind? Brand kalian itu jadi top of mind ya gitu. Ketika dia baru lihat, oh contoh misal fashion baju muslim. Oh dia lihat nih, saking videonya itu sangat sangat membrainwash kita gitu ya, sangat bagus sekali, soft selling sekali dan relatable sama kebutuhannya audiens, dia akan secara intention, secara emotion dia akan rasa kayak, oh kemarin aku mau nyari baju muslim, terus aku ngeliat baju muslim, mau lebaran nih. Kemarin brandnya apa ya? Oh brand ABC. Kemarin aku lihat. Jadi top of mind. Nah besok-besok ketika dia udah punya duit atau udah gajian, dia baru kepikiran. Oh kemarin aku pengen beli baju nih, brand ABC. Akhirnya research, masuklah pembelian baru. Nah, itulah impact-nya dari RNF gitu. Nah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat ya tadi, kalian bisa atur reservation tergantung kebutuhan nih. Ini sama aja sih sebenarnya nggak ada masalah, cuman hanya perspektifnya aja. Kalian mau ngeliatnya dari mana? Ngeliat dari fix dari budgetnya kah? Lihat target impresinya kah, target reach-nya kah, atau target percentage reach-nya nih. Contoh kalau misalkan dari budget ya kalian setup dulu nih budgetnya, misal kamu punya uang 1 juta, masukin dulu 1 juta, baru ntar keluar hasilnya. Oh kurang lebih dapat impresi sekian, sama jangkaunya sekian reach-nya gitu. Tapi kalau misalkan tipenya juga ada kayak, oh budget kita nggak ada masalah nih, cuman aku pengen punya target secara number. Pokoknya kita harus ngejangkau selama 1 minggu misalnya 100.000 orang. Nah, bisa juga kalian pilih yang reserve using fixed range gitu. Jadi kalian terus dulu, kalian pilih yang target reach-nya, baru nanti budgetnya keluar gitu. Nah, setelah kalian berjalan, pasti kita juga pengen tahu nih matriksnya apa sih untuk lihat kesuksesannya dari RNF ini.
Dari matriksnya sebenarnya ada beberapa yang bisa kalian preview. Cuman yang utama pasti kalian harus ngeliat dari reach and frekuensinya gitu. Jadi jumlah berapa sih jangkauan orangnya dari ikan yang kalian jalankan? Apakah sama nih sama yang di setup di awal gitu? Nah itu satu. Kedua frekuensinya. Kalau misalnya frekuensi kalian setupnya satu unique user ini cuma ngeliat satu hari 2 kali misalnya. Bener nggak sih sampai 2 kali doang gitu? Apa lebih gitu kan? Nah itu juga bisa jadi matriksnya gitu kan kesuksesannya. Nah, yang ketiga juga bisa kalian impressionnya. Berapa ya view nih yang nonton videonya kalian. Video yang kalian buat nih efektif nggak sih? Gitu. Nah, yang keempat juga bisa dari CTR-nya nih, click to rate. Jadi ketika masuk ke FYP mereka, dia ada intention nggak tuh ngeklik videonya gitu. Apa jangan-jangan langsung di swipe up gitu kan. Nah, itu kita juga harus lihat nih supaya kita bisa evaluasi kontennya kita. Nah, yang kelima ini juga cukup penting cost-nya. Nah, karena RNF ini cost-nya sudah keluar di awal, jadi kalian bisa bandingin. Bener nggak nih cost-nya? Kemarin janjinya 1.400, bener nggak rata-rata 1.400 kayak gitu. Kalian bisa bisa evaluasi dari sana. Maaf. Nah, yang terakhir itu baru juga yang menurut aku cukup penting adalah 2 second sama 6 second video views. Pengen tahu nih ketika orang udah masuk ke videonya, durasi dia nonton berapa lama? Karena kita bisa asumsikan nih, kalau misalnya videonya cuma 1 detik, 2 detik, berarti dia nggak interest, gitu kan Kak? Nah, tapi kalau misalnya kayak kita aja gitu, kalau kita nonton video 10 detik, ya minimal 6 detik itu misalnya, berarti bisa diasumsikan kita sedikit ada interest pengen tahu gitu. Jadi kalian bisa memsortir lagi nih karakter audiensnya gitu. Nanti bisa diambil untuk kita lempar ke lower funnel gitu. Nah, itu dari setup dan juga suggestion ya ketika kalian ingin menjalankan RNF. Nah, dari situ ada satu case study nih yang sudah menjalankan RNF pada masa Mega Sale 99 tahun lalu. Itu dari brand fashion namanya Otski. Setelah dia menjalankan, dibandingkan dia belum menjalankan RNF, itu ada peningkatan impressionnya nih, nambah 4,2 juta. Lalu nggak hanya impresinya saja, tapi ROI-nya juga naik 104% bahkan nih lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang impact-nya di produk GMV Max-nya gitu di lower funnel-nya. Nah, ROI-nya juga naik nih menjadi 12,4 kali dibandingkan periode sebelumnya mungkin dia range-nya di bawah itu sekitar 10 atau 9 saja gitu. Dan ini periodenya dijalankan ketika dia menjalankan kampanye dari tanggal 9 sampai 29 September gitu. Dan dari perwakilan OSKI sendiri itu juga merasakan rasa apa impact-nya nih. Yang dia katakan adalah RNF ini sangat efektif, dampaknya itu langsung kerasa menurut dia gitu. Karena dia bisa menjangkau orang-orang baru di luar pelanggannya yang seperti biasa, pelanggan biasanya. Dan juga impact positifnya itu dari segi penjualan yang langsung dipadukan melalui produk GMV Max gitu. Jadi dia menjalankan full funnel nih. Jadi ketika upper funnel dia support pakai RNF, lower funnelnya dia support pakai produk GMV Max yang mengakibatkan ROI-nya meningkat dan juga GMV-nya juga meningkat pada periode 99. Tuh. Oke, wah ini ada kuis ternyata nih Arif. Yes, benar. Nah, jangan jauh-jauh dulu Kak Irfan ya. Takutnya teman-teman nih lupa gitu ya. Kita tes dulu apakah teman-teman menyimak. Ini tadi materinya daging banget ya teman-teman ya. Dari teori, terus ada praktikalnya, langsung disambut dengan, hey, ada yang udah pakai, dampaknya ROI dan juga GMV-nya bagus loh di campaign Double Date 99 kemarin ya. Buat teman-teman yang mungkin nanti yang paling deket kan 4 ya, Kak Irfan ya. Mau Ya, nyobain, bisa banget gitu ya. Tapi sebelum itu kita kuis dulu nih ya. Teman-teman, aku nggak bohong, ini kuis yang webinar ini nggak semudah webinar-webinar lain. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Kuncinya adalah membaca dengan pelan. Oke, kuis pertama dulu kita luncurkan. Wah, ini pertama banget nih. Harusnya kalau teman-teman datang dari awal sih tahu ya jawabannya ya. Mana yang merupakan urutan pendekatan full funnel yang tepat, teman-teman? Yang corong tadi kata Kak Irfan ya. A. Awareness, konversi, pertimbangan, dan loyalitas. Atau B. Awareness, pertimbangan, konversi, loyalitas. Hati-hati, ini tricky banget. Yang C. Loyalitas, pertimbangan, konversi, awareness. Teman-teman, ini hanya butuh teliti ya. Ini masih belum susah pertanyaannya. Ini hanya butuh teliti. Kita tunggu sampai minimal 60% peserta ikutan kuisnya. Ayo, tadi kan udah dijelasin. Ini pakai logika juga harusnya bisa dapat nih. Konversi kan harusnya di akhir-akhir, teman-teman.
Ya, itu clue itu. Kak, oke, kalau ada pertanyaan, Kak Erlangga boleh geser ke kolom Q&A ya, biar terekam pertanyaannya. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita end ya, kuis pertamanya ya. Ya, bagaimana Jawabannya hasilnya yang nih? 87 rata-rata nilainya. Masih bagus lah. Masih bagus ya? Ekspektasi aku nih masih bagus. Ekspektasi aku tapi 90 karena pertanyaan masih gampang nih. Tapi gak apa-apa ya teman-teman ya. Kuis kedua kita harus lebih bagus lagi. Coba ya kuis kedua ya. Ini pokoknya jangan keburu-buru deh intinya gitu. Kita luncurkan ya kuis kedua ya. Pelan-pelan ya. Berikut merupakan keuntungan menggunakan fitur Reach and Frequency atau RNF. Kecuali, teman-teman, kecuali ya. A. Perencanaan media yang transparan dan kampanye branding yang dapat diprediksi. B. Dapat mengontrol audiens yang dijangkau. Dan C. Sistem memilih produk yang diiklankan dengan otomatis. Ya, sejak kapan gitu ya teman-teman ya. Tadi nggak ada sih Kak Irfan nyebutin seperti itu. Yo, itu udah mau kasih clue teman-teman kalau salah kebangetan ya. Ayo A, B atau C. Ya tadi Kak Irman sama nyebutin. Kalau teman-teman mau apa ya meningkatkan branding, sebenarnya RNF ini salah satu solusi yang tepat gitu ya teman-teman ya. Dan cocok banget untuk upper funnel tadi. Kak Irfan bilang ya itu kata kuncinya. Kita tutup ya teman-teman kita itu mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, turun, tapi masih 83. Jadi bagus lah ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Ini emang lumayan agak menantang topiknya dan kuisnya. Nanti kuis ketiga kita perbaikin lagi. Oke, silakan lanjut ke Irfan. Oke, thank you. Wah, ini berarti belum masuk ini ya. KKM ya? Ya, udah sih sebenarnya. Udah Cuman masuk tadi ya, udah masuk ya. ekspektasinya tinggi Berarti aja harus harus gitu. naik lagi nanti nih yang keempat jadi 90% Ya, nih. Biar dapat hadiah nggak Arif ya. nih hari ini? Yuk, dapat ilmu yang barokah. Biar dapat Oke. takjil nih. Oke. Dapat. Nah, lanjut. Setelah kita tadi ngebahas dari segi fitur ads-nya, nah sekarang ada satu fitur baru juga, cuman dia mungkin nggak dalam di platform Ads Manager yang namanya ACA atau ACA nih. Nah, nah, masuk sedikit. Jadi apa sih ACA ini? Sebenarnya ACA ini adalah kombinasi affiliate dan juga shop ads. Jadi yang kita tahu adalah pasti di TikTok sendiri kita tuh tidak hanya commerce aja nih, tapi kita sebutnya adalah shoppertainment gitu ya. Jadi orang itu tidak hanya mau belanja, tapi mau di-entertain juga. Maka dari itu banyak banget nih kreator-kreator yang berseliweran yang bisa edukasi dan juga menginfluence orang gitu. Ya dengan mempromosikan produk-produk dari barang-barang seller gitu. Nah, sekarang dengan SEA ini kita juga bisa mengoptimalkan lebih banyak lagi nih eh, video-video dari affiliator supaya bisa mendatangkan GMV gitu. Overall, dari data kita juga melihat seller yang mengiklankan konten afiliasi ini berhasil meningkatkan 1,6 kali pertemuan GMV lebih tinggi dibandingkan seller yang tidak tidak melakukannya gitu. Karena tadi dengan afiliator ini sebenarnya dia seperti perpanjangan tangan kalian nih. Yang tadinya kalian ngejangkau dengan dengan identitas kalian mungkin hanya sampai dari Jakarta sampai Bandung gitu kan. Tapi dengan afiliator sampai nih nggak nyampe Bandung aja tapi bisa sampai keluar Jawa kayak gitu. Jadi perpanjangan tangan kalian. Jadi impactnya affiliate ini cukup oke banget sebagai perpanjangan tangan kalian untuk meningkatkan GMV-nya juga. Nah, lanjut, kenapa sih harus menggunakan ACA? Nah, ACA ini sebenarnya dia itu jadi mengatur commission ya. Mungkin aku masuk sedikit. Jadi dia itu buat mengatur commission. Nah, kenapa bisa harus kalian adopt? Karena tadi visibility bisa juga naik karena konten kalian akan muncul ya, konten dari afiliator atau produk juga bisa akan lebih muncul di audiens yang berimpact pada salesnya kalian juga gitu. Nah, ACA ini dia juga terafiliasi dengan GMP Max. Jadi ketika kalian menjalankan JFV Max dan memilih videonya automated, yang mungkin beberapa saya sudah ada coba ya. Jadi ketika kalian menjalankan JFV Max, video itu dipilihkan otomatis dari sistem. Dia mencari video yang dimana dirasa paling optimal untuk mendatangkan GMV. Nah, dengan SY ini dia bisa lebih optimal lagi nih mendapatkan videonya karena dia bisa jadi lebih explore lebih banyak.
Makin banyak video yang disupport, makin leluasa juga dia untuk mencari video yang bisa digunakan untuk menatakan GMV. Nah, yang ketiga ini yang krusial juga. Biasanya seller itu concern adalah ketika kalian menjalankan afiliator dan juga ads, pasti akan ada biaya yang lebih tinggi karena kalian mendapatkan cost tambahan lagi ya. Jadi nggak hanya dari commission, tapi juga ada ads dari cost gitu. Nah, fitur ACA ini sebenarnya mengakomodir kebutuhan seller. Jadi kalian itu bisa mengatur komisinya. Misalnya kalau dia datangnya dari iklan, kalian setup hanya 5%. Tapi kalau misalnya datangnya secara organik, kalian bisa setup secara standar. Misalnya kalian setup standar itu misalnya 10% gitu. Nah kan lumayan tuh 5%-nya tadi kalian bisa jadi saving. Yang mungkin 5% ini bisa diallocate untuk mengcover beban dari iklannya gitu. Karena ini fair gitu kan. Ketika kalian mengiklankan video dari kreator atau afiliator, sebenarnya kan sudah ada cost juga dari kalian gitu kan. Jadi ya itu cukup cukup adil lah. Kenapa eh, berbeda secara komisi gitu, komisi lebih rendah karena tadi karena kan kalian ada cost dan video kreator mungkin nggak akan bisa naik dan bisa setinggi itu penjualannya kalau kalian nggak support juga dari biaya ad-nya gitu. Dan ya tadi ini win-win untuk seller dan affiliate. Dari segi affiliate dia akan termotivasi lagi membuat video lebih banyak pastinya ya. Karena dia pengen incar yang non iklan gitu supaya komisinya lebih lebih besar gitu kan. Nah, di sisi lain seller ketika affiliate itu membuat video lebih banyak, kalian mendapat supply konten lebih banyak lagi. Yang nantinya impact-nya ke GMV Max. Makin banyak konten supply yang disupport ke GMV Max, makin leluasa GMV Max ini untuk explore mendatangkan GMV. Jadi semuanya bisa happy nih gitu. Nah, eh di Pixelson sendiri kombinasi dengan GMV Max dan ACA ini juga sudah membuktikan bahwa ada kenaikan GMV growth dan bahkan kita lihat nggak hanya dari shop GMV-nya aja ya, tapi dari GMV dari live, GMV dari video itu hampir meningkat hingga lebih dari 200% bahkan hampir 300% di periode kemarin itu di 25 November sampai 12/12 gitu. Dan ini yang mungkin aku sedikit highlight juga. Jadi untuk semua campaign produk GMV Max yang dibuat sebelum 27 November, itu seller memang perlu mengaktifkan SEA secara manual atau mungkin komunikasikan dengan AM-nya untuk dibukakan SEA. Tapi ketika yang sudah menjalankan sesudah 27 November, itu dia sudah muncul SEA-nya. Gitu ya. Kalian bisa langsung buka melalui Seller Center. Nah, ini aku langsung masuk ke bagian setupnya. Jadi ada di bagian Seller Center, kalian bisa langsung ke bagian affiliate dan kolaborator. Nah, di situ nanti ada kebagi dua lagi, ada open dan juga ada target kolaborator. Ketika kalian pilih misalnya, pilih yang target, contoh ini ke target ya. Jadi sama aja kurang lebih. Kalian akan menemukan setup dua commission gitu. Nah, ini yang kalian bisa setup. Jadi kalau misalnya kalian setup per produk 15% tadi contoh ya. Kalau misalnya produk tertentu ini kalian mau setup lebih rendah ya kalian bisa setup di sebelah kanannya gitu. Dan ini kalian bisa bedakan berdasarkan produk ID-nya gitu. Jadi tiap produk kalian bisa beda-bedakan commissionnya gitu. Nah, di target kolaborasi itu juga uniknya adalah kalian juga bisa setup kalau misalnya kita lihat nih yang nomor atas choose kreator. Jadi kamu juga bisa pilih dari kreatornya. Kadang kan mungkin ada beberapa kreator yang concern kalian mau bedakan sedikit ya komisinya dibandingkan yang kreator lainnya. Nah, ini bisa juga fleksibel banget, fleksibel banget. Jadi nggak perlu worry, kalian bisa setup by all product semua rata kreator dapat komisi iklannya sama atau kalian pisahin juga ada beberapa kreator yang kalian mau lebih tinggi itu juga bisa kalian setup di sini gitu. Yang intinya sebenarnya ini buat mengakomodasi kebutuhan kalian supaya kalian bisa menjalankan ads ini lebih efisien dan lebih efektif gitu. Jadi secara komisi kalian bisa juga uh, reduce budgetnya ya. Tuh. Meminimalisir komisinya juga gitu dan mengoptimalkan GMV-nya kalian. Nah,
Dari SCA ini juga sudah ada case study yang menjalankan. Jadi dari brand Shafiq Store, itu brand fashion ya, Muslim fashion. Setelah dia menjalankan, mengkombinasikan antara GMV Max dan ACA ini, ada 78% peningkatan total pembelian gitu di GMV Max gitu. Dan juga secara gross revenue-nya juga itu meningkat 79%. Dan bahkan ROI-nya ini naik nih. 96% dibandingkan ketika dia belum menjalankan dengan ACA gitu. Berarti kelihatan banget impact-nya ACA ini membantu banget nih mendapatkan konten supply dari affiliate yang nantinya secara tidak langsung membantu bisnisnya kalian gitu kan. Tapi dari segi cost kalian masih bisa atur, kalian masih bisa punya kontrol. Jadi tidak akan membengkak ketika affiliate itu sudah mulai dominan. Tuh. Nah, yang kedua nggak hanya dari fashion, tapi juga ada dari produk FMCG nih, dari skincare. Dari For Skin Sake, dia juga meningkatkan rasio pembeliannya itu 96%. ROAS-nya itu meningkat lebih besar lagi nih, bahkan nih 46% dari ROAS ya, bukan ROI, 46% dari ROAS-nya. Dan ROAS itu sekarang jadi 68 kali. Berarti mungkin naik hampir setengah, yang tadinya mungkin di angka 4. Dengan ACA dia bisa naikin ROAS-nya juga hingga 6,8. Mau hampir 7 gitu dengan mengkombinasikan VSA dan juga ACA. Jadi kalau yang atas ini dengan GMV Max, yang bawah ini dengan VSA, Video Shopping Ads. Tuh. Oke, nah kita udah masuk di sesi quiz lagi nih Arif, buat dari materi yang materi kedua. Oke, siap. Nah, kuis ketiga, ayo teman-teman. Tadi udah ditantangin Kak Irfan ya, buat minimal 90 nih rata-ratanya. Oke, let's go. Sebentar, aku cek pertanyaannya. Ah, ini gampang. Gampang ya teman-teman ya, harusnya bisa ya. Yuk, berikut yang merupakan keuntungan menggunakan affiliate creative for ads atau ACA. Kecuali, ingat ya, kecuali teman-teman, kecuali jangan nggak dibaca. A. Produk mendapatkan exposure lebih. B. Komisi afiliasi yang lebih kompetitif. C. Produk yang diiklankan menjadi lebih murah. Ada di 4 orang yang salah. Kok bisa ya? Ayo teman-teman. Ini gampang banget. Oh, berarti tadi tidak fokus nih Arif berarti nih. Iya, kayak keburu-buru tuh pasti. Pasti mikirnya kayak yang bener yang mana gitu. Langsung deh jawab A tuh. Kecuali ya, ini kecuali ya. Kecuali, kecuali ayo ya, kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tadi sambil sahur, Kak. Wah, Kak William Jonathan nih. 84, teman-teman. Aduh. Yang benar itu produk yang diiklankan bisa menjadi lebih murah. Nggak nyambung ya. Kalau teman-teman pakai Aca, jadi kalau teman-teman nyimak Kak Irfan, exposure-nya lebih luas. Kayak karena kan kita collab sama si affiliate gitu ya. Terus dari segi commission, untuk afiliasinya, dari sisi seller juga bisa lebih kompetitif ya, bisa win-win solution katanya teman-teman ya, ketemu di tengah gitu sama affiliate-nya ya, komisi kita lebih kompetitif, affiliate juga dapat exposure gitu ya, dapat dukungan traffic ya dari si ACA ini gitu ya, jangan salah lagi nanti teman-teman ya. Oke, next harusnya udah nggak ada materi ya Kak Irfan ya Ya, kalau nggak salah. Oke, kita bisa tanya jawab kalau gitu, berarti kita masih punya waktu banyak banget, jadi kita mungkin bisa agak lebih panjang untuk tanya jawab, teman-teman puas-puasin. Namun kita mau minta teman-teman untuk isi survei dulu. Surveinya udah diluncurkan, ya. Mungkin kita bisa kurang lebih 10 menit lah ya teman-teman ya untuk tanya jawab. Tapi sebelum itu, aku mau share beberapa hal dulu. Aku izin take over ya, Kak Irfan ya. ya Sebentar, silakan. biar Kak Irfannya juga nafas nih teman-teman. Ada yang bilang minum Kak, minum Kak, minum Kak. Kalian nggak puasa teman-teman, pertanyaan aku. Ya, kalau jangan mempengaruhi orang untuk batal ya teman-teman ya, nggak boleh. Oke, ada beberapa informasi sebelum kita ke tanya jawab. Yang pertama, teman-teman, jangan lupa untuk terus melakukan live selama hari promo Puncak Ramadan Extra Seru. Teman-teman, kalau nggak ngeh hari ini hari apa, hari ini adalah hari promo Puncak ketiga, spesial THR di TikTok Shop by Tokopedia. Kalau teman-teman belum ada rencana live, saran kami lakukan live hari ini ya. Terus nanti tanggal 25 Maret, hari Selasa, kita akan dipromo puncak keempat, hari gajian atau PD, dan hari terakhir kampanye. Ya teman-teman ya, pokoknya tipsnya satu, jangan lupa live,
ya masukkan produk-produk andalan di keranjang live-nya teman-teman ya. Mumpung masih ada 2 hari lagi nih, hari ini dan tanggal 25 ya. In between di antara itu juga teman-teman harus optimalkan live juga. Terus mengoptimalkan momen campaign Ramadan Extra seru yang tinggal sedikit lagi ini ada beberapa tips teman-teman, jangan lupa terus pantau stok teman-teman, jangan sampai out of stock. Makanya safety stoknya dicek lagi. Kalau suppliernya masih buka, segera siapin safety stoknya. Terus teman-teman jangan lupa tadi ya, lakukan live setiap hari kalau bisa dengan durasi yang lebih panjang. Dan yang kedua, jangan lupa untuk terus posting short video. Kalau teman-teman penasaran, Kak postingnya harus berapa banyak? Kalau bisa 3 kali lipat dari periode 12-12. Ya, misalnya teman-teman 12-12 upload video tuh total misalnya 1 hari 2 kali ya. Kalau bisa sehari 4 kali atau misalnya seminggu 5 kali ya berarti 1 minggu 10 kali gitu misal. Terus jangan lupa untuk gunakan hashtag kampanye Ramadan Extra Seru untuk meningkatkan exposure konten teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman live, kita tuh nyediain stiker OBS, teman-teman frame, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa scan barcode ini. Atau nanti aku akan share linknya biar teman-teman bisa download setelah webinar ini. Plus, kalau misalnya teman-teman ada undangan kampanye atau campaign, jangan lupa segera nominasikan produknya dan ikutan ke program-program seller yang nggak kalah seru seperti contohnya Extra Boost program ya, di mana teman-teman bisa dapat 3 keuntungan bagi penjual seperti bonus cashback, voucher ekstra, dan campaign ekstra dengan 1 biaya layanan saja. Ya, nanti aku akan share link untuk terutama yang Ramadan Desa Seru ya. Ada playbooknya, ada aset-asetnya juga seperti stiker dan frame. Ya, oke. Kemudian teman-teman, ini ada sedikit info terbaru terkait pembatasan daftar produk aktif berdasarkan tipe penjual. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada kejadian di mana, kok tiba-tiba aku nggak bisa upload produk baru ya, perlu dicek tipe penjual teman-teman apa. Misalnya Power Shop gitu ya, Power Shop itu maksimal jumlah daftar produknya 20.000. Makanya kalau misalnya ada produk yang ada variasinya dan banyak, sarannya kalau bisa diupload jadi satu terus dengan varian daripada teman-teman uploadnya terpisah makan kuota jumlah daftar produk aktif gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini udah, dan jangan lupa teman-teman untuk terus ikutan komunitas penjual dari keluarga Tokopedia di TikTok Shop melalui Facebook, Telegram, ataupun Lag. Kalau teman-teman rajin buka Shop Academy, ya halaman yang pusat edukasi itu, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas, itu ada pintu masuk atau entry point untuk ikutan komunitas penjualnya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab sebentar. Oke, Kak Irfan, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau dijawab dulu sekilas itu boleh ya? Oke. Ada nggak Kak? Udah sempet scroll nggak? Oh, oh ini aku milih ya. Boleh kalau misalnya Kak Irfan mau pilih dulu. Oh ini mungkin ada nanya ada Ya, panduan lengkap RNF Ads. Mungkin nanti dari Arif bakal share juga ya. ya, Ada share nanti ya ada boleh. panduannya juga ada docs yang akan di-share dari Arif untuk ECA sama RNF. Oke, ini aku mungkin dari yang jam berapa dulu nih? Banyak juga nih. Aku ngambil Ya. berapa pertanyaan kira-kira nih, Rif? Boleh dua dulu, boleh Kak. Yang Eh, ya, ntar aku sambil share yang Ramadan ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa langsung pakai nih setelah webinar ini. Sebentar ya, di artikel ini teman-teman. Oke, ini mungkin ada pertanyaan. Mau tanya Bang, kalau kita sudah ikut dari Mary Mary, kalau kita sudah ikut ke GMV Max, kalau mau kembali ke iklan TikTok video, biasanya bagaimana ya? Tidak mau pakai GMV Max. Oke, nah jadi biasanya kalau kamu udah coba, mungkin ada beberapa seller yang udah nyoba jalanin keduanya. Ketika kalian jalan GMV Max, biasanya di video shopping ads mati atau di produk shopping ads mati. Nah, jadi kalau kalian mau pindah ke biasa lagi gitu ya ke VSA atau LSA atau sorry ke PSA itu memang kalian harus turn off dulu semua JMV Max-nya gitu. Jangan sampai ada produk yang berjalan karena kalau masih ada produk yang berjalan otomatis VSA-nya tidak akan bisa running gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau kembali ke yang VSA itu bisa asalkan semua JMV Max-nya itu Kak mati dulu ya baru dia akan bisa jalan. Kalian bisa setup lagi.
Kak, aku mau nanya fitur SCA ini bisa digunakan untuk collab terbuka atau bertarget saja? Dua-duanya, Kak, dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalian setup yang ke collab terbuka, itu based on dari produk ID. Jadi kalian tinggal pilih produk ID-nya apa. Nah, dia akan terreflect ke semua kreator yang mempunyai produk ID tersebut di keranjangnya. Nah, tapi kalau misalnya bertarget, itu dia bisa setup by kreatornya. Kayak tadi misalnya skenario-nya adalah kalian mau setup berdasarkan kreatornya ini ada yang beda, mungkin mau kalian tinggiin dibandingkan kreator-kreator lainnya. Nah, itu bisa kalian gunakan yang bertarget gitu. Jadi walaupun kalian sudah setup member eh, yang terbuka, tapi kalau kalian setup lagi target sesuai kreator spesifiknya, nanti si apa commissionnya akan ngikutin target gitu. Ini dan jika hanya bertarget saja kan sebenarnya fitur ini sudah agak lama ada ya, dan komisi juga dapatnya sesuai komisi produk. Apa bedanya dengan sekarang nggak ada komisi toko, Kak? eh aku kurang paham maksudnya. Kalau dulu itu sebenarnya komisi itu tidak bisa kamu setup kalau dia datangnya dari iklan atau dari organik. Nah, sekarang itu kamu bisa bedakan kalau pembelian itu terjadi datangnya dari iklan dan dari organik. Kalau misalnya datangnya dari iklan, ya mungkin kalian bisa kecilkan karena kan kalian sudah ada cost nih untuk mengangkat videonya gitu secara exposure. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan pembelian secara organik yang mungkin karena effortnya dia sendiri ya tadi komisinya tetap standar gitu sih, Kak. Tadi disinggung mengenai ROI, apakah perhitungan manual dari JMV atau dalam matriksnya bisa dilihat dan apakah bisa dicek bagaimana pengaruh RNF secara detail karena kan campaign objektif lain juga seperti sales dan followers agar nanti tidak tumpang tindih. Oke, ini good Hmm. banget questionnya dari Febriansyah Rohimat. Eh ROI itu sebenarnya kalau misalnya kamu mau jalankan, kamu bisa bandingin per periode. Misalnya kamu lihat periode sebelum kamu menjalankan GMV Max sama sesudah GMV Max. Dan mungkin kalau lebih fair lagi, pas kamu lakukan pas lagi low season atau high season gitu ya. Jadi nggak boleh beda nih. Misal kalau kalau bandingin sama low season, kamu juga harus bandingin sama low season. Nah, dari situ sebenarnya bisa kamu lihat secara grafik di GMV Max ROI-nya ini trennya gimana setelah before dan after gitu. Nah, kalau itu bisa jadi satu matriks ya gitu ya. Itu bisa jadi satu matriks. Nah, kalau apakah penghitungan manual dari JMV atau dalam matriks ini bisa dilihat. Nah, dia itu belum bisa kita lihat langsung dari keseluruhannya Kak. Maksudnya langsung kayak correlate gitu dari JMV Max sama si RNF gitu kan. Tapi memang kamu harus agak sedikit manual buat ngecek impact-nya. Kayak tadi gue bilang ya kamu bisa ngecek itu dari periode-periode bandingin ROI-nya setelah sama sebelum sama GMV-nya kalian setelah sama sebelum gitu. Nah, RNF memang sama component adjusting lain seperti yang community interactions itu pasti beda. Apalagi yang product sales ya. Product sales itu soalnya fokusnya ke conversion gitu. Makanya ada hasil ROAS-nya keluar. Sedangkan community interaction itu sebenarnya dia itu agak semi upper funnel, tapi dia itu udah mulai mid, Kak. Mulai di tengah. Jadi audiensnya itu bisa jadi memang sudah agak aware ya, sudah pernah kena videonya kalian. Tapi kalau reach and frekuensi itu benar-benar audiensnya barunya kalian gitu. Nah, tapi kalau misalnya reach and frekuensi bisa jadi orang-orang ini secara reach itu adalah orang baru. Tapi kalau di community interaction mungkin bisa redundant. Ya, kayak mungkin pemikiran Kak Febri ya. Ada tumpang tindih yes kalau di community interaction karena dia kan sudah mid funnel tuh Kak, sudah mulai agak tengah. Jadi yes kemungkinan ada yang dari RNF ataupun dari luar bisa gabung juga di sana gitu. Oke, Yes. Kak Irfan, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya masih basic nih, Bu. Mungkin Hmm. teman-teman di sini expertise atau pengalaman beriklannya kan beda-beda nih ya. Ada yang Ya, udah ya. jago banget, ada yang beginner gitu ya. Ya. Nah, ini ada yang tanya nih, mungkin Kak Irfan boleh kasih info sedikit. Apa sih itu CPM yang pertama? Terus apa perbedaan impression dan juga reach? Ya, oke. Nah, jadi kalau CPM itu adalah cost per 1.000 impresi. Berapa biaya yang dikenakan ketika iklan kamu itu menjangkau 1.000 penonton, 1.000 ditonton gitu. Nah, itu nanti bisa beda-beda gitu kan. Kamu bisa bandingin per hari kah atau per minggu gitu kan. Pengen lihat effectivity dari iklannya nih. Makin lama makin murah, apa makin mahal gitu kan. Yang tadinya ya Ya. sama aja kayak kamu nyebar brosur gitu kan. Kamu nyebar brosur nyetak tadinya 10.000 dapat 10.000 lembar. Tapi lama-lama kok nyetak 10.000 biayanya 20.000 ya. Berarti kan ada yang salah tuh kan. Kayak gitu logiknya gitu. Nah, itu CPM. Nah,
Impression itu adalah view-nya, berarti nontonnya, dia ngeliat. Nah, satu impression memang bisa multiple unique user, Kak. Jadi kalau aku unique user ngeliat 2 kali, ya dia nggak tahu berarti impresinya 2 gitu. Padahal aku 1 orang. Nah, sedangkan reach itu unique user. Jadi kalau misalnya dia ngejangkau satu Hmm. user atau 2 unique user, berarti itu ada 2 orang. Aku sama Arif misalnya, sorry. Ya, aku sama Hmm. Arif itu 2 orang gitu kan. Tapi kalau impression, aku nonton 2 kali, aku juga akan tercounted 2 kali impresi gitu. Jadi tergantung angle-nya aja nih kita mau mana. Kalau misalnya impresi, mungkin kita pengen ngeliat kualitas video. Kalau reach, mungkin pengen ngeliat kita ngejangkau berapa banyak nih audiens baru kita gitu sih, Kak. Oke, thank you Kak Evan. Nah, ini pertanyaan bagus nih Kak. Kalau kita tujuannya emang menjangkau audiens baru, lebih baik mulai pakai setup RNF atau justru video views ya? Hmm. Yes, ini good question. Jadi kalau video views itu sebenarnya dia sudah tidak di upper funnel banget, sama kayak community Hmm. interaction. Dia itu sudah agak di mid funnel, tengah-tengah, atau kita bilang consideration ya, pertimbangan. Nah, karena video views ini adalah kita menarget orang itu untuk nonton dalam retention agak lama gitu kan, namanya juga video views, orang lihat videonya kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau setup, mungkin boleh juga setupnya di full funnel, Kak. Jadi bisa jalan RNF, dapat audiens baru. Dari audiens baru akan terkurasi nih, pastinya ada yang interest, ada yang tidak. Nah, yang interest kamu filter lagi dari video views, ketahuan nantinya kan. Kamu kasihin video, oh ini orang-orang yang ternyata nonton video kamu yang cukup lama lah, misalnya setengah video kamu dia nonton sampai selesai gitu kan. Nah, berarti kita bisa asumsikan, berarti ini berkualitas gitu kan. Nah, ini yang bisa kamu olah jadi untuk bisa kamu tarik lagi ke conversion gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Irfan. Nah, mungkin teman-teman ini kita 2 sampai 3 pertanyaan terakhir ya ini ya. Ini aku udah coba scroll. Ada satu pertanyaan, nggak satu, ini satu topik yang ditanyakan oleh banyak orang. Jadi ada yang nanya gini Kak, intinya adalah kalau misalnya, ini kita nggak pakai skenario aja ya. Misalnya nih, kita udah pakai ACA, komisinya misal 10%, terus komisi toko atau produknya itu 10%. Ini maksudnya komisi toko itu komisi kolaborasi Ya, afiliasinya gitu ya. ya. Nanti yang didapat oleh affiliate itu berapa sih Kak Irfan? Hmm. Of course dia akan ngikutin sama yang kalian setup. Kalau misalnya kalian setup tiga Hmm. persen, dia akan ngikutin 3% gitu kan. Di luar sama potong-potongan lain nih. Biasanya kan dari shop ada potongan lain lagi ya gitu. Ya. Nah, di luar itu ya dia akan memotong 3% misalnya kalau kalian setupnya 3%. Kalau misalnya setupnya 20%, otomatis commission 20% berarti masuknya juga 20% gitu kan. Cuman nanti yang membedakan adalah biasanya ada potongan lagi nih dari shopnya. Nah, itu nanti akan sedikit berbeda gitu. Tapi dari Ya. komisinya kurang lebih sama dari yang kalian setup. Oke, tapi berarti nggak akan double-double ya teman-teman, yang nggak perlu khawatir ya. Gitu. Soalnya banyak banget kekhawatiran nih teman-teman bakal double-double nih komisinya. Makanya Hmm. justru unique selling point-nya Aca itu adalah komisinya lebih kompetitif ya teman-teman Betul, ya. betul, Karena betul. ketemu di tengah, jadi Benar, kagak karena nggak akan cukup double. yes yes karena kan dari segi seller kalian juga sudah ada cost biaya ya yang kalian keluarkan untuk Hmm, mengeboosting video mereka, jadi cukup fair lah gitu kalau ketika kalian menurunkan ya. sedikit dari commissionnya gitu. Ya, nah ini ada pertanyaan bagus lagi soal ACA. Pertama adalah apakah ACA itu bisa diatur sendiri atau harus via AM? Terus yang kedua, Kak Irfan, entah tadi mana aduh kegeser. Kalau misalnya kita udah pakai ACA, tracking performance-nya itu melalui apa? Oke. Nah, kalau dari Aca sebenarnya kalian bisa juga ngeliat dari JV Max gitu kan. Hmm, Kalau dari segi effectivity iklannya, bisa kalian lihat dari JV Max, terus ke bagian campaign, kalian ke lihat materi iklan. Nah, itu kan kelihatan tuh ntar kesortir tuh. Kreator-kreator siapa-siapa aja yang naik gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa kelihatan juga nih. Oh, ternyata gara-gara Aca ini yang tadinya kreator ini nggak pernah naik, akhirnya mulai naik videonya gitu. hmm, Bisa jadi salah satu faktor untuk matriks yang bisa kalian cek gitu kan. Sisi lain ya mungkin kalau misalnya itu bisa lihat juga dari total ya aku rasa cukup sih karena dari situ bisa katakan juga GMV-nya ya. GMV ya. generate berapa kan itu juga bisa jadi data insight buat kalian. Sama tadi Arif, sorry, yang pertanyaan pertama apa? Bisa bisa diatur sendiri atau harus via AM? Oh, kalau untuk akses sendiri bisa kalian atur sendiri. Hmm, Jadi kalian yang tadi sempat aku share di deck, ini mungkin aku re-share lagi. boleh. Oke, nah ini bisa kalian buka dari, sorry.
Nah, ini bisa kalian buka dari sales center, terus ke bagian affiliate, dan langsung ke kolaborasi gitu. Hmm. Jadi kalian langsung ke sana saja. Nanti akan muncul dua, ada open kolaborator sama target kolaborator. Nah, ketika kalian pilih target kolaborator, itu yang tadi aku bilang, itu kalau misalnya case-nya kalian mau setup berdasarkan spesifik kreatornya. Tapi kalau misalnya open kolaborator, kalian cuman pilih, kalau kalian netral ya, kalian tidak tidak memisahkan antara satu dan lain kreator, kalian mau terapkan sama, yaudah kalian ke open kolaborator, kalian tinggal pilih yang produk ID-nya aja gitu kan, berdasarkan produk ID pilihnya. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, materi dan Hebo apakah di-share? Untuk saat ini belum bisa di-share teman-teman. Namun, aku ada share beberapa link di kolom chat kalau teman-teman lihat ya. Coba scroll ke atas ya. Ada beberapa link. Ada playbook sama stiker Ramadan, ada soal ACA, RNF, itu semua ada di-share. Nah, Kak Irwan, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ya teman-teman ya. Dari segi creator, itu berarti harus melakukan perizinan atau otorisasi ya agar teman-teman seller ini bisa mengaktifkan ACA-nya. Atau dari sisi creator itu akan ada action item apa nih, Kak Ya. Irfan? Ya. Oke, tadi aku juga sempat lihat ada yang menanyakan mengenai Spark Ads gitu. Jadi dia agak sedikit berbeda dengan Spark Ads karena kalau Spark Ads Hmm, itu kalian harus meminta code-nya dari kreator dan kreator harus mengirim benar. code-nya, authorization-nya dan kalian harus implement paste ke dashboard-nya kalian. Nah, untuk yang SEA kalian sebenarnya tidak perlu melakukan activity apa-apa ketika kalian sudah setup, asalkan produk yang kalian pilih itu ada di videonya kreator, otomatis akan diambil. Tapi dengan syarat kreator itu dari settingnya dia, video settingnya, dia harus menyalakan toggle Hmm, on ads authorization ya, gitu. Jadi make sure aja paling ads authorizationnya di videonya itu toggle ternyala ya, dinyalakan gitu. Karena kalau misalnya tidak menyala, dia tidak akan bisa ditarik dari JMV Max, jadi nggak akan pernah muncul gitu. Itu aja. ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga creator atau sering bikin konten gitu ya, ada kok itu teman-teman nanti bisa nyalain toggle apa namanya mengizinkan nggak untuk si konten teman-teman tuh dipromosikan gitu. Betul. Ya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya bertarget, kalau bisa bertarget bisa lebih komunikasi lah teman-teman ke apa namanya creatornya. Ya. Ataupun terbuka juga bisa sebenarnya sih tinggal DM aja kan teman-teman ya. Tergantung Gitu, kebutuhan, tektokan tergantung seperti biasa. kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan. Oke, Kak Irfan, thank you banget teman-teman. Ini Sama-sama. ada yang banyak ngeluh haus nih, yang presiden siapa yang haus siapa ya, aneh banget sumpah. Dikit lagi Tapi ya gak mau apa-apa ya. puasa, dikit lagi ya, 3 jam Iya. lagi ya. 3 jam lagi ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk terus ikutan webinar TikTok Shop Seller karena minggu depan kita akan ada sampai tanggal 27 Maret ya. Jadi tanggal 26 itu kita akan bahas GMV Max. 26 kita akan bahas GMV Max bersama kakak-kakak dari TikTok for Business juga ya, rekannya Kak Irfan. Terus nanti tanggal 27 kita akan bahas soal tips cari produk yang bakal laris di momen setelah Ramadan. Jadi kalau teman-teman penasaran nih, kira-kira setelah Ramadan ini produk-produk yang akan naik daun apa ya? Gimana cara carinya, gimana cara tahunya? Itu di hari Rabu ya. Jadi episode terakhir kita di di Maret ini akan di tanggal 26 Maret gitu ya. Ditunggu infonya di hari Senin atau teman-teman save link ini ya link tree-nya buat konfirmasi, bukan buat konfirmasi, buat referensi teman-teman di hari Senin minggu depan ya. Sebentar, jangan kemana-mana dulu teman-teman, jangan keluar dulu teman-teman ya. Mau ikut? Siap. Nah, itu ya, Kak, teman-teman, link tree-nya ada di situ, di save aja link tree-nya. Pokoknya yang aku bisa bocorin adalah minggu depan topiknya itu topik penutup yang sangat bagus. Jadi aku bisa bilang rugi buat teman-teman yang nggak ikut sesi hari Selasa dan juga hari Rabu minggu depan. Oke, teman-teman terima kasih banyak udah berpartisipasi aktif hari ini. Luar biasa ya, pertanyaannya bagus-bagus. Teman-teman teliti-teliti ya. Nanti kalau misalnya kita ketemu lagi nih di hari Rabu bagian VMAX, teman-teman kebetulan bisa ikut. Semoga kuisnya juga bisa lebih bagus. Oke. Terima kasih juga Kak Irfan untuk sesinya. Semoga tips dan triknya bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan, teman-teman. Selamat melanjutkan ibadah puasa, bagi yang menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Bye-bye. Sampai jumpa, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada.
Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.